Pernahkah Anda membayangkan sebuah pertanyaan yang begitu sederhana tetapi mampu mengguncang seluruh hidup Anda? Bayangkan, suatu hari ada sebuah kekuatan misterius yang datang dan berkata, hidup yang sedang Anda jalani saat ini dengan semua kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan, kegagalan, pertemuan, dan perpisahan yang ada di dalamnya harus Anda jalani lagi. Bukan sekali, bukan dua kali, tetapi terus-menerus, selamanya, persis sama, tanpa ada satu detil pun yang berubah. Apa yang akan Anda rasakan? Apakah Anda akan tersenyum dan menerimanya dengan penuh syukur, atau justru merasa ngeri dan menganggapnya sebagai kutukan terbesar? Pertanyaan inilah yang pernah diajukan oleh filsuf besar Friedrich Nietzsche, dan jika dipikirkan lebih dalam, pertanyaan ini bukan sekadar permainan pikiran. Ini adalah cermin yang memperlihatkan bagaimana kita sebenarnya menjalani hidup. Jika gagasan itu terasa mengerikan, mungkin ada sesuatu yang perlu kita periksa. Mungkin selama ini kita belum benar-benar hidup sebagai diri sendiri. Mungkin kita hanya menjalani kehidupan yang dibentuk oleh harapan orang lain, oleh standar masyarakat, atau oleh ketakutan untuk berbeda. Menurut Nietzsche, tugas paling penting dalam hidup bukanlah menjadi kaya, terkenal, atau diterima semua orang. Tugas paling penting adalah menemukan siapa diri kita sebenarnya. Lalu bagaimana caranya? Mari kita mulai dari langkah pertama. Berani keluar dari mentalitas kawanan. Nietzsche menggunakan istilah herd mentality atau mentalitas kawanan. Bayangkan sekawanan hewan yang bergerak bersama ke satu arah. Mereka merasa aman karena berada dalam kelompok. Mereka tidak perlu berpikir sendiri. Mereka hanya mengikuti arus. Masalahnya, banyak manusia menjalani hidup dengan cara yang sama. Sejak kecil, kita diajarkan apa yang dianggap benar, sukses, dan pantas oleh lingkungan sekitar. Kita belajar bahwa diterima kelompok lebih penting daripada menjadi diri sendiri. Akibatnya, banyak orang mengubur impian mereka. Mereka menyembunyikan kreativitasnya. Mereka menekan keunikan yang sebenarnya ingin muncul. Semua itu dilakukan demi satu hal, agar tidak dianggap berbeda. Padahal, setiap manusia lahir dengan potensi yang unik. Tidak ada dua orang yang benar-benar sama. Namun seringkali, ketakutan akan penolakan membuat kita memilih menjadi salinan orang lain. Kita memakai topeng, kita mengikuti arus, dan perlahan-lahan kehilangan diri kita sendiri. Nietzsche mengajak kita untuk mulai mempertanyakan semua keyakinan yang selama ini kita terima begitu saja. Bukan untuk memberontak tanpa alasan, tetapi untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang kita pegang benar-benar berasal dari kesadaran kita sendiri. Karena hidup yang dijalani tanpa kesadaran bukanlah kehidupan yang otentik. Harga menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri terdengar indah, tetapi kenyataannya itu tidak mudah. Setiap orang yang berani berpikir berbeda hampir selalu menghadapi penolakan. Sejarah penuh dengan contoh seperti itu. Orang-orang yang membawa gagasan baru seringkali diejek, ditolak, bahkan dihukum sebelum akhirnya dipahami. Mengapa? Karena hal yang berbeda membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Ketika seseorang berani mengejar potensinya, ia tanpa sadar mengingatkan orang lain pada mimpi-mimpi yang pernah mereka tinggalkan. Itulah sebabnya kritik dan penolakan sering muncul. Namun menurut Nietzsche, harga untuk menjadi diri sendiri tetap lebih murah dibandingkan harga yang harus dibayar karena hidup sebagai orang lain. Karena saat Anda hidup demi memenuhi ekspektasi orang lain, Anda mungkin mendapatkan penerimaan, tetapi Anda kehilangan kebebasan. Dan kehilangan kebebasan berarti kehilangan diri Anda sendiri. Kesepian dalam proses pertumbuhan. Salah satu hal yang sering tidak dibicarakan dalam perjalanan menemukan jati diri adalah kesepian. Ketika Anda mulai berubah, tidak semua orang akan ikut mendukung. Beberapa orang mungkin menjauh, beberapa bahkan mungkin meremehkan pilihan Anda, dan itu normal. Nietzsche percaya bahwa pertumbuhan seringkali terjadi dalam kesunyian. Saat tidak ada lagi suara keramaian yang mendominasi pikiran Anda, barulah Anda bisa mendengar suara hati sendiri.
Kesepian bukanlah hukuman. Kesepian seringkali merupakan ruang untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Di sanalah Anda mulai memahami apa yang benar-benar penting bagi hidup Anda. Bukan apa yang penting menurut orang lain, tetapi apa yang benar-benar bermakna bagi Anda. Pertempuran yang sesungguhnya ada di dalam diri. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan adalah soal memenangkan persaingan dengan orang lain. Namun, Nietzsche melihatnya berbeda. Menurutnya, pertempuran terbesar bukanlah melawan dunia, melainkan melawan diri sendiri. Melawan rasa takut, melawan keraguan, melawan kebiasaan lama yang terus menarik kita ke zona nyaman. Pertanyaan pentingnya bukanlah bagaimana caranya agar orang lain terkesan kepada saya, melainkan apakah saya hidup sesuai dengan nilai yang saya yakini. Karena hidup yang hanya berorientasi pada pengakuan orang lain akan selalu rapuh. Begitu pujian hilang, kita kehilangan arah. Tetapi ketika hidup berakar pada kesadaran diri, kita memiliki fondasi yang jauh lebih kuat. Menemukan keunikan diri. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Tidak ada peta yang bisa digunakan untuk semua orang. Apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu tepat untuk Anda. Karena itu, menemukan jati diri bukan berarti meniru kehidupan seseorang yang terlihat sukses. Menemukan jati diri berarti menemukan apa yang membuat hidup Anda terasa hidup. Apa yang membuat Anda bersemangat, apa yang membuat Anda rela berjuang meskipun tidak ada yang melihat, apa yang membuat hati Anda merasa selaras. Untuk menemukannya, Anda harus berani mencoba, berani gagal, berani belajar, berani keluar dari jalur yang sudah ditentukan banyak orang. Karena seringkali, jalan menuju diri sendiri adalah jalan yang belum pernah Anda lalui sebelumnya. Amor fati, mencintai takdir. Salah satu gagasan Nietzsche yang paling terkenal adalah amor fati, yang berarti mencintai takdir. Bukan sekedar menerima takdir, tetapi mencintainya. Mencintai semua yang pernah terjadi dalam hidup, termasuk kegagalan, termasuk kesedihan, termasuk luka yang pernah membuat Anda menangis. Mengapa? Karena semua pengalaman itu telah membentuk diri Anda hari ini. Tanpa kegagalan yang pernah terjadi, mungkin Anda tidak akan menjadi lebih kuat. Tanpa kesalahan yang pernah dibuat, mungkin Anda tidak akan menjadi lebih bijaksana. Tanpa masa-masa sulit, mungkin Anda tidak akan menghargai kebahagiaan seperti sekarang. Amor fati mengajarkan bahwa tidak ada bagian hidup yang perlu dibenci, karena setiap pengalaman memiliki perannya masing-masing dalam membentuk siapa diri kita. Ketika Anda mulai mencintai perjalanan hidup Anda secara utuh, Anda berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi pencipta makna. Pertanyaan terakhir yang mengubah hidup. Sekarang mari kembali ke pertanyaan di awal. Jika hidup yang sedang Anda jalani saat ini harus diulang terus-menerus untuk selamanya, apakah Anda akan menerimanya dengan bahagia? Atau Anda akan merasa terjebak? Pertanyaan ini bukan untuk membuat kita takut, justru sebaliknya. Pertanyaan ini mengajak kita untuk hidup dengan lebih sadar, untuk berhenti menjalani kehidupan yang bukan milik kita, untuk berhenti mengorbankan mimpi hanya demi diterima, untuk berhenti menjadi budak standar yang dibuat orang lain. Karena pada akhirnya, hidup yang bermakna bukanlah hidup yang sempurna. Hidup yang bermakna adalah hidup yang benar-benar kita pilih. Hidup yang kita jalani dengan kesadaran, dengan keberanian, dan dengan kejujuran terhadap diri sendiri. Jadi, mulai hari ini, tanyakan pada diri Anda, apakah saya sedang hidup sesuai dengan diri saya yang sebenarnya? Jika jawabannya belum, mungkin inilah saatnya membuka pintu penjara yang selama ini mengurung Anda. Keluar dari ketakutan, keluar dari keraguan, keluar dari kehidupan yang hanya mengikuti arus, dan mulailah melangkah menuju versi diri Anda yang paling autentik.
Karena tidak ada hadiah yang lebih berharga daripada memiliki diri Anda sendiri. Dan tidak ada kebebasan yang lebih besar daripada hidup sebagai diri Anda yang sebenarnya. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.